Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita boleh ada bersama-sama tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini kita masih dengan suasana kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh sebab itu kita nuansanya juga HUT RI ya. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengambil waktu untuk bersaat teduh. Amin. Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya dengan sikap yang hormat. Saudara dalam kasih Tuhan, kami menyambut saudara sekalian untuk datang menghadap Tuhan, dan kebaktian kita pada pagi hari ini kita mau landaskan pada pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Gloria Patri. Dari mulai
bersama diambil dari 10 hukum Taurat. Kita akan baca bersama-sama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadat kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Untuk menyambut pembacaan bersama ini, kita akan mengangkat satu pujian Kupujimu Tuhan dari KPPK nomor 15. Yang
bersama-sama kita akan masuk di dalam doa syafaat, dan pagi hari ini doa syafaat akan dipimpin oleh Evangelis Rita Purwanto. Kami persilahkan. Mari kita satukan. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan Tuhan, karena pada pagi hari ini Tuhan sudah mengantarkan setiap kami boleh hadir di rumah Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan setiap kami umat-Mu yang sudah hadir di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan Engkau menyelidiki hati setiap kami. Biarlah ketika kami datang di hadirat Tuhan pada pagi hari ini, kami sungguh boleh dilayakkan di hadapan-Mu. Sucikan, kuduskan kami dari segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dan kami berdoa terlebih untuk setiap anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kami mau serahkan setiap mereka ke dalam tangan Tuhan. Urapi mereka secara khusus oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya melalui pelayanan mereka pada pagi hari ini, ibadah kami boleh berlangsung dengan baik, dan kami sungguh-sungguh boleh datang untuk menyembah, memuji, dan mendengar firman Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh diurapi oleh Tuhan. Bapa, kami berdoa secara khusus untuk umat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau berkati setiap kami, Engkau berkati keluarga kami, pekerjaan kami, bahkan kesehatan kami. Khususnya kami berdoa untuk Ibu Siti yang dalam kelemahan tubuh dan tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Mohon Tuhan Engkau sembuhkan dan pulihkan, sehingga anak-Mu pada minggu-minggu depan boleh hadir kembali dalam ibadah ini. Tuhan, jika di antara kami juga masih banyak yang mengalami berbagai persoalan dan pergumulan dalam hidup kami masing-masing, Tuhan, kami percaya bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kami percaya bahwa dengan kasih Tuhan, kuat kuasa-Mu, Engkau mampu menolong kami, membukakan jalan bagi kami, dan memberikan kami kekuatan untuk menghadapi setiap hal, setiap perkara yang Tuhan izinkan untuk kami hadapi. Tuhan, kami juga terlebih bersyukur jika tahun ini kami boleh kembali memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Itu semua karena berkat dan anugerah Tuhan bagi kami semua sebagai bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan, Engkau terus berkati bangsa kami, terutama untuk para pemimpin kami. Biarlah melalui mereka keamanan bangsa kami tetap terjaga dengan baik, perekonomian di negara kami boleh dipulihkan Tuhan. Bahkan kami juga boleh bebas beribadah dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Dan biarlah Engkau pakai kami, khususnya gereja-gereja-Mu dan anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia, agar kehadiran kami di tengah-tengah bangsa ini boleh menjadi doa syafaat, dan kami juga boleh menjadi terang Kristus untuk kami boleh membawa bangsa kami semakin diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan untuk gereja kami di tempat ini. Biarlah kiranya Engkau terus memberkati gereja ini untuk boleh menjadi wadah yang dipakai oleh Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama bertumbuh di dalam iman dan pengenalan kami akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mengusahakan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan hadir dan Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Kita masih tetap berdiri. Kita akan membaca sebagian firman Tuhan yang diambil dari Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai dengan 14. Nanti untuk ayat yang pertama dibacakan oleh kaum pria atau kaum bapak, dan ayat yang kedua oleh kaum wanita atau kaum ibu sampai dengan selesai. Kami persilakan untuk kaum bapak mulai terlebih dahulu. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka menuruni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengannya." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tangankanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hei Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir."
keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Sambil berkata, "Hai Israel, inilah anakmu yang Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba menenangkan hati Tuhan Allah dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu yang telah Kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud melimpahkan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari murka-Mu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak Kau datangkan kepada umat-Mu." Sebab kepada mereka telah bersumpah demi diriku sendiri dengan berfirman kepada mereka, "Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang-bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah Kujanjikan ini akan Kuberikan kepada keturunanmu, supaya memilikinya untuk selama-lamanya." Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umat-Nya. Ya, kami silakan untuk jemaat untuk duduk kembali. Saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita. Nanti persembahan mulai dari sebelah kanan saya dahulu, lalu ke belakang, dan setelah itu sebelah kiri. Kita akan mengangkat satu pujian, "Yesuslah hidupku." Kelahirannya kurayakan doa syukur pagi ini Ibu Siti, Ibu Rasini yang akan memimpin, kami persilahkan. Kami persilakan untuk duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Yang pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hadi. Namun sebelumnya kita persiapkan
hati kita akan memuji Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Dengan pujian aku datang dan aku bersujud di hadapan-Mu. Biarlah pujian ini boleh mempersiapkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Jemaat untuk bangkit berdiri. Kiranya Tuhan melalui lagu pujian ini itu sungguh-sungguh menggambarkan kerinduan hati setiap kami untuk selalu dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu. Kami selalu rindu untuk mendengar akan suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui membaca kitab suci Tuhan. Karena dengan demikian kami boleh semakin memahami dan mengerti rencana dan perintah Tuhan di dalam hidup kami, supaya kehidupan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang selalu hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman yang boleh kami baca, yang sebentar akan kami renungkan. Mohon kiranya Engkau menerangi hati setiap kami Tuhan, berikan kepada setiap kami
kebenaran firman itu, pengertian akan firman itu, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Apakah saya bisa minta tolong lampu bagian yang inilah dinyalakan? Oke, terima kasih. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita boleh bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama tadi dalam Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 14. Saya memberikan judul renungan pada pagi hari ini yaitu Iman yang Kurang Dewasa. Subtemanya yaitu jangan ditiru. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita terlahir ke dalam dunia ini di dalam kondisi ataupun dalam keadaan kita sudah berdosa, ada banyak hal yang membuat dalam hidup kita itu selalu melanggar dan juga melawan Allah. Natur manusia yang berdosa itu adalah melawan Allah, memberontak kepada Allah dengan berbagai macam cara di dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang gampang marah, gampang tersinggung, menjadi orang-orang yang tidak sabaran, egois, dan lain sebagainya. Betul begitu? Kita nggak perlu menilai orang lain, tetapi kita perlu belajar untuk menilai diri kita sendiri. Bukankah ketika kita masih hidup di dalam dosa, kita hidup dalam kondisi-kondisi yang demikian, kehidupan yang selalu berpusat kepada diri sendiri, mementingkan diri sendiri, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak bisa memuliakan Allah. Misalkan saudara, satu sifat tidak sabaran. Natur manusia yang berdosa itu adalah menjadi orang-orang, menjadi pribadi-pribadi yang tidak sabar di dalam berbagai banyak hal. Oleh sebab itu bersabar, memiliki kesabaran itu dibutuhkan satu pelatihan atau paling tidak kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus, disitulah kita baru mengenal, baru mau belajar untuk hidup di dalam kesabaran, untuk memiliki sifat sabar. Karena sifat sabar itu tidak mudah untuk kita miliki, perlu dilatih. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih yang membuat kita itu seringkali tidak sabar dalam hidup kita? Salah satunya adalah menunggu. Betul ya? Menunggu itu adalah pekerjaan yang bukan pekerjaan sih. Itu sesuatu yang sangat membosankan, kegiatan yang sangat menjemukan. Nah, sehingga menunggu, kenapa nggak sabar? Karena yang dinanti, yang ditunggu-tunggu itu tidak kunjung datang. Tetapi sebetulnya di dalam bagian ini pun kita bisa belajar pada para petani. Saya juga sebagai anak petani, saya juga pernah menjadi petani begitu. Ternyata petani itu adalah sebetulnya adalah orang-orang yang sabar. Ketika mereka bercocok tanam, menanam sesuatu, mereka dengan sabar merawat tanaman mereka, menjaganya, memupuknya, menjaga dari serangan burung misalkan kalau itu padi, menjaga dari serangan tikus atau hama-hama yang lainnya, dipupuk, kemudian tanaman-tanaman yang tidak bermanfaat itu gulma, yang namanya gulma itu ya dicabuti dan lain sebagainya. Dengan penuh kesabaran petani itu merawat tanamannya, dan dengan kesabaran itu ternyata ada hasilnya. Nah, pada pagi hari ini kita sama-sama melihat ada sebuah bangsa yang begitu besar, yang hidup di dalam ketidaksabaran, dan dampak dari ketidaksabaran itu sangat amat luar biasa di dalam kehidupan umat ini, di dalam kehidupan bangsa Israel, saudara. Mereka di dalam bagian ini diceritakan bahwa mereka bukanlah umat yang bisa untuk bersabar karena sesuatu yang dilakukan oleh Musa. Nah, sehingga dari ketidaksabaran itulah muncul pemikiran-pemikiran, keinginan-keinginan
perilaku dan perbuatan yang justru mendatangkan malapetaka, yang mendatangkan dosa di dalam kehidupan mereka, yang mendatangkan murka Allah atas kehidupan mereka. Oleh sebab itu, mengapa saya katakan ataupun saya memberi tema renungan pada pagi hari ini, iman yang kurang dewasa, dalam kurung jangan ditiru. Saudara, kita perhatikan di dalam ayat yang pertama tadi. Saya akan membagi dua bagian, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, kemudian nanti dilanjutkan dengan ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-14. Semoga khotbahnya tidak terlalu panjang. Di dalam ayat 1 dikatakan, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undur turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengannya." Nah, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Musa menghadap Tuhan di Gunung Sinai, ketika Musa mendapatkan panggilan Tuhan untuk datang kepadanya, untuk menghadap kepadanya, ternyata saya tidak tetapi saya bisa merasakan perasaan Musa ketika berhadapan dengan Allah, menghadap Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Itu adalah suasana yang sangat indah, yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata ketika seseorang secara pribadi itu memiliki hubungan yang dekat dengan Allah, membangun persekutuan yang intim dengan Allah, sehingga ingin berlama-lama, ingin berlama-lama dengan Tuhan, ngobrol dan lain sebagainya, bercerita dan lain sebagainya, mendengarkan seorang akan yang lain. Gambarannya itu mirip buat kita yang pernah pacaran. Orang pacaran itu kadang-kadang lupa waktu. Saya sama Bu Rita waktu di kampus pacaran dikasih waktu cuma 1 jam, tapi itu berasa cepat sekali. Dan pengen berlama-lama, pengen bercerita, pengen lebih mengenal, sharing tentang studi, tentang pelayanan, tentang keluarga dan lain sebagainya. Ketika pengenalan intim dengan Allah itulah yang membuat Musa yang mengundur-undur waktu untuk turun ke gunung. Kenapa? Karena dia menikmati persekutuan Allah itu dengan begitu luar biasa, sehingga umat Israel yang menunggu dia turun dari sana tidak sabar. Ketidaksabaran itulah yang membuat bangsa ini gelisah. Ketidaksabaran itulah yang membuat mereka menduga-duga ada sesuatu yang terjadi terhadap Musa. Jangan-jangan Musa sudah mati di atas gunung sana. Mereka tidak yakin bahwa Musa itu akan kembali kepada mereka. Karena saking lamanya dikatakan Musa mengundur, berarti ada satu waktu yang memang cukup lama Musa tidak turun. Nah, saudaraku, di dalam ketidaksabaran bangsa inilah, di dalam kegelisahan mereka inilah, di dalam kekhawatiran dan ketakutan mereka inilah, mereka datang kepada Harun. Di situ dikatakan mengerumuni Harun, saudara. Jadi Harun yang adalah seorang imam yang ditunjuk untuk menjadi imam atas mereka, atas bangsa Israel, dikerumunin satu bangsa. Saudara, kalau kita membaca bagian itu tadi ya, sepertinya kita itu membacanya dengan santai begitu, ya. Kita membaca santai, kemudian kalimat ini sepertinya tidak ada emosi. Ada emosi nggak ketika kita membacanya? Bisa ditampilkan, Ernest. Nah, mari, kalau kita membacanya ya gitu kan, dengan lebih sopan lagi gitu ya. Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan depan kami. Sebab Musa ini orangnya yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Santai aja kita membacanya. Tetapi saudara, saya membayangkan Harun ada dalam tekanan. Harun ada di dalam ketakutan. Harun ada di dalam tekanan yang begitu luar biasa, dikelilingi oleh bangsa Israel yang saat itu sedang emosi, yang saat itu sedang marah, yang saat itu sedang galau, sedang menghadapi kekhawatiran.
Bangsa-bangsa lain punya Tuhan dalam tanda kutip. Tuhan mereka itu bisa kita lihat, Tuhan mereka itu bisa kita sembah, apalagi ketika mereka ada di Mesir. Tentunya mereka juga berinteraksi dengan orang-orang Mesir. Dan ketika mereka keluar dari Mesir ke padang gurun, mereka berinteraksi dengan bangsa-bangsa yang tidak menyembah Tuhan di sekitaran Mesir, yang menyembah dewa-dewa dan lain sebagainya, yang ada patung-patungnya dan lain sebagainya. Mesir memiliki begitu banyak dewa yang bisa mereka lihat, bisa mereka raba, bisa mereka sentuh. Demikian juga dengan bangsa-bangsa yang tidak menyembah Tuhan, yang menyembah dewa-dewa di sekitaran tempat mereka ada. Tentunya itulah yang membuat iri hati, yang membuat mereka gelisah, yang membuat mereka tidak percaya diri dengan Allah yang telah memimpin mereka keluar dari tanah perbudakan, saudara. Nah, sehingga ketika Musa mengundur-undurkan diri, mereka ketemu menjumpai Harun, kemudian mereka menekan Harun, "Mari, buatlah untuk kami Allah." Saudara, Allah yang di dalam bagian ini dalam Alkitab memang pakai menunjuk kepada kepada Allah kecil begitu ya, yang biasa kita pahami itu adalah berhala. Nah, tetapi ada penafsir yang mengatakan bahwa Allah di sini sebetulnya itu juga menunjuk kepada Allah Israel, Allah yang membebaskan kepada Tuhan yang sebetulnya mereka kenal, yaitu Elohim. Tetapi Elohim kan tidak bisa dibuat, tidak bisa dibentuk. Mereka menekan supaya Harun itu membuatkan Tuhan bagi mereka, mewujud nyatakan Tuhan untuk mereka. Kalau tadi saya katakan bahwa Mesir punya dewa-dewa, bangsa-bangsa lain juga punya Tuhan mereka sendiri, itu ada wujudnya. Israel juga punya Tuhan yang ingin ada wujudnya. Sehingga mereka menekan Harun untuk membuatkan bentuk Tuhan di dalam konsep mereka, supaya Tuhan yang mereka sembah itu berwujud. Saudara, tentunya di dalam tekanan itu Harun menuruti. Inilah yang kita bisa belajar dari Harun. Ternyata menghadapi tekanan massa itu tidak mudah. Buat Harun ketika dia dikerumunin oleh massa itu tidak mudah untuk menghadapi mereka. Dia ada di dalam tekanan. Dan dia tidak memiliki satu prinsip yang kuat, kemauan yang kuat. Karena di dalam bagian ini kita tidak melihat adanya konfrontasi, perlawanan dari Harun, bahwa apa yang kau minta itu sesuatu yang salah, sesuatu yang bertentangan. Tidak ada konfrontasi tadi itu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sesuatu hal yang menarik. Oke, saya akan baca sekali lagi. "Marilah buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengannya." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Nah, ketika Harun ada di dalam tekanan itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menuruti keinginan massa yang sesungguhnya itu bertentangan dan bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu singkat cerita, bangsa itu menanggalkan semua anting-anting emas mereka, perhiasan mereka dari telinga mereka, lalu membawanya kepada Harun. Kemudian Harun mengelola ataupun menerima. Jadi dalam ayat 4 dikatakan, "Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, 'Hai Israel, inilah Allahmu.'" Jadi saudara, itu ada korelasinya dengan yang tadi saya katakan di dalam kata Allah yang ayat yang
pertama Allah kecil, tetapi di dalam ayat yang di dalam ayat yang keempat Harun mengatakan, hai Israel, inilah Allahmu. Ya, bisa membedakan ya tadi ya. Disitulah kesalahan seorang Harun. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika Harun menyerahkan hasil karyanya, tentunya itu menjadi satu kebanggaan. Saudara, siapa sih yang tidak mau kalau kita itu membuat sesuatu, kemudian orang itu memuji hasil pekerjaan kita? Senang ya kita ya kalau kita menyelesaikan ataupun mengerjakan sesuatu, apapun itu bentuknya, orang senang melihatnya. Apalagi ini adalah patung anak lembu emas. Jadi dalam bayangan saya, ketika emas itu dilebur, maka menjadilah bongkahan emas. Dalam bayangan saya, emas-emas yang dikumpulkan dari seluruh orang-orang Israel itu dilebur, kemudian jadilah bongkahan emas. Ya, bentuknya seperti apa saya tidak bisa membayangkan, tetapi itu adalah bongkahan emas yang belum berbentuk. Kemudian dengan kemampuannya mengukir, kemampuannya memahat, Harun memahat bongkahan emas itu sebagai satu karya seni yang maha indah, satu karya seni yang begitu luar biasa, yang bisa menjadi kebanggaan seseorang ketika dia menciptakan ketika seseorang itu membuat sebuah karya seni. Saudara, karya seni itu bisa kita lihat, bisa kita nilai ketika orang itu kita melihat satu proses. Kalau ya sering di media sosial itu, saudara, saya pernah melihat ada ya orang di luar negeri begitu, di depan rumahnya itu ada pohon yang sudah ditebang, tetapi tidak ditebang semuanya, jadi masih berdiri begitu, ada dipotong sekitar 3 meteran begitu ya, 3 meter lebih, pohonnya besar. Nah, kemudian dibentuk, dipahat, tapi mahatnya itu pakai gergaji mesin, gitu, gergaji. Nggak tahu berapa lama, karena itu kan videonya kan cukup singkat. Ya, singkat cerita, batang pohon yang tinggal separuh itu sudah menjadi tempat di mana para beruang itu nangkring. Ya. Dia mengukir pohon itu dengan beruang, beberapa ekor beruang itu. Jadi kalau kelihatan dari jauh, karya seninya menurut saya itu sangat luar biasa. Dari jauh kelihatan bahwa di atas batang kayu yang sudah ditebang itu ada beberapa ekor beruang gitu, sedang nangkring, padahal itu adalah sebuah ukiran. Luar biasa. Saya rasa itu adalah natur kita sebagai manusia. Ketika saudara dan saya membuat sesuatu dan orang lain melihatnya, bisa menikmatinya, itu akan menjadi satu kebanggaan di dalam kehidupannya. Sehingga ketika Harun sudah menyelesaikan apa yang dituntut oleh umat Israel itu, dia menyerahkan hasil karyanya. Dikatakan, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Saudara, seram sekali. Allah yang melakukan berbagai mujizat, dengan 10 tulah membelah laut, menurunkan mana tiap hari kecuali hari Sabat, yang memimpin mereka, melindungi mereka. Dan di dalam tekanan itu Harun menggambarkan Allah yang luar biasa itu dengan anak lembu emas, dengan patung tersebut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat bahwa di dalam keadaan yang begitu berat, di dalam keadaan yang begitu sulit, seringkali manusia itu kehilangan akal sehatnya. Seringkali manusia itu kehilangan imannya. Seringkali manusia itu kehilangan rasa percaya dirinya. Seringkali manusia itu kehilangan rasa percayanya kepada Tuhan ketika masalah persoalan itu menimpa di dalam hidupnya. Dan inilah yang terjadi atas bangsa Israel, atas Harun, ketika mereka ditinggal oleh Musa yang datang untuk menghadap Allah. Dan di dalam kurun waktu itu kita bisa melihat bagaimana iman mereka lemah, bagaimana iman mereka goyah.
Bukankah Allah sudah memerintahkan supaya mereka tidak membuat patung yang menyerupai apapun, ya, di langit maupun di bumi, dan sujud menyembah, sebagaimana tadi di dalam pembacaan bersama 10 hukum itu. Saudara, apa yang dilakukan oleh Harun ini adalah sebuah kesalahan besar. Sekalipun ia ada di dalam tekanan, tetapi apa yang disampaikan inilah adalah salah satu bentuk merendahkan, walaupun Allah itu nggak bisa direndahkan, tetapi dia merendahkan Allah dengan membuat patung tersebut. Kemudian saudara, ketika bangsa Israel itu melihat hasil karyanya Harun itu, mereka bersuka cita. Kenapa? Karena mereka sekarang punya, dalam tanda kutip, Tuhan yang bisa mereka lihat. Itu membuat mereka memiliki rasa percaya diri. Aku punya Tuhan, punya ilah, seperti bangsa-bangsa lain, seperti yang dimiliki oleh bangsa Mesir. Mereka punya patung-patung yang menjadi Tuhan mereka. Bangsa-bangsa yang ada di sekitar padang gurun yang juga mereka punya patung-patung. Mereka punya rasa percaya diri, mereka bersuka cita. Ekspresi mereka berubah, yang tadinya menekan Harun, marah kepada Harun. Sekarang mereka bersuka cita ketika Harun memperlihatkan, menyerahkan anak lembu emas itu kepada mereka. Dan bagaimana tindakan Harun selanjutnya? Ketika melihat masyarakat ataupun umat Israel itu bersuka cita melihat hal itu. Lebih serem, saudara. Ketika Harun melihat itu, didirikanlah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Tuhan disebut di situ, disebutkan siapa lagi? Pakai huruf besar. Itu adalah Yahweh. Tetapi mezbah itu didirikan di depan anak lembu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimana seorang Harun mengacak-acak, bagaimana seorang Harun membuat ibadah umat Tuhan itu menjadi amburadul, mencampur adukan ibadah orang kafir, orang yang tidak mengenal Allah, dengan ibadah yang benar, dengan adanya mendirikan sebuah mezbah bagi Tuhan. Bahkan di situ dikatakan besok hari raya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, segala sesuatu di dalam mempersiapkan, dalam tanda kutip, ibadah yang baru saja dibuat, pencampur adukan konsep ibadah itu. Dikatakan di ayat yang ke-6, dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Hal ini seharusnya hanya diuntukkan untuk Allah, untuk Tuhan, Allah Yahweh. Tetapi mereka persembahkan itu di depan patung anak lembu tersebut. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Saudara-saudara, kalau ayat 6 ini kita baca dengan apa? Ya tadi saya katakan tidak ada emosi. Kalimat ini kita membacanya santai saja. Karena kita tidak menyaksikan, kita tidak melihat apa yang sesungguhnya terjadi. Di dalam Alkitab, apa yang mereka lakukan itu digambarkan ataupun dikalimatkan dengan cara yang cukup halus untuk dapat dipahami dan dimengerti apa yang sedang mereka lakukan, tetapi tidak secara jelas. Dikatakan mereka hanya makan, minum, duduk, bersukacita. Makan, minum, duduk, bersukacita, orang pesta. Dan itu yang seharusnya dilakukan, itu adalah perintah yang memang Tuhan berikan ketika ada perjanjian darah yang 2 minggu lalu saya sampaikan. Ikatan perjanjian itu, makan dan minum, diakhiri dengan seperti itu. Ibadah mereka ketika perjanjian itu ada. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi mengapa apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini membuat hati Allah menjadi murka? Di dalam ayat 7 sampai dengan ayat seterusnya tadi di sana. Saudara, saya ingin menjelaskan ayat yang ke-6.
Bahwa di dalam bagian ini sesungguhnya mereka bukan hanya sekedar mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan, tetapi apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang sungguh-sungguh ditentang oleh Tuhan. Ada seorang penafsir mengatakan bahwa mereka bukan hanya sekedar apa yang digambarkan di bersukacita di situ, tetapi di dalam bagian ini menunjukkan bahwa mereka telah melanggar hukum Tuhan, melanggar larangan Tuhan. Jadi mereka sudah rusak secara rohani, mereka mengingkari kehadiran Tuhan, kemahakuasaan Tuhan dengan menyembah patung tersebut. Kemudian ketika dikatakan makan, minum, dan bersukacita, bangunlah mereka dan bersukacita. Sesungguhnya bukan hanya sekedar perasaan bersukacita karena makan dan minum dan pesta seperti yang misalkan kita datang ke undangan pernikahan, makan minum bersukacita, mungkin ada nyanyi, ada yang joget dan lain sebagainya. Ya, kalau di kampung begitu kan ada yang karaokean, ada yang penyanyinya gitu kan ngajak joget, dan bukan hanya sekedar itu saudara, tetapi terjadi perjinahan di dalamnya. Padahal Allah sudah menyuruh dan memerintahkan jangan berzina. Perjinahan yang dimaksudkan berarti mereka bukan hanya melakukan hubungan suami istri, tetapi juga dengan semuanya. Jadi itu menjadi sesuatu yang sangat kacau. Bersukacita di dalam kebebasan seksual, di dalam melakukan hubungan suami istri, di dalam pesta itu. Dan itu adalah sesuatu yang dilakukan, ritual yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka melakukan itu di hadapan patung dewa-dewa mereka. Dan itulah yang dilakukan oleh umat Israel di dalam bagian ini, saudara. Di dalam kisah ini. Sehingga itu menimbulkan satu murka bagi Tuhan. Sehingga di dalam ayat yang ke-7 di situ dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Saudara, di dalam bagian ini kita bisa melihat emosinya Allah. Kalau di dalam bagian yang pertama tadi ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 masih Musa menuliskan bahwa bangsa Israel itu dipimpin oleh Allah keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan. Allah memimpin mereka, Allah memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi di dalam bagian ini Allah berbicara, pergilah, turunlah, bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Jadi saudara, ketika Allah mengatakan rusak lakunya, itu bukan hanya perilakunya, tetapi juga moralnya, spiritualnya. Seluruh kehidupan bangsa itu sudah rusak di hadapan Tuhan karena dosa mereka, karena penyembahan mereka kepada berhala, karena aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah itu dicampur aduk ataupun dipergunakan di dalam penyembahan berhala tersebut. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga segera juga mereka menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Allah kepada umat Israel ini adalah salah satu bentuk kemarahan, bentuk ketidaksukaan dengan apa yang dilakukan bangsa Israel, mencampur adukan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari bagian ini kita bisa belajar bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, di dalam hidup kita Tuhan sudah memberikan firman-Nya. Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab inilah yang harus kita pegang dengan sungguh-sungguh, yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi orang-orang Kristen yang taat dan setia di dalam memegang kebenaran firman Tuhan ini. Jangan sampai iman kita menyimpang, sebagaimana apa yang telah terjadi yang menimpa bangsa Israel. Ketidaksabaran mereka
kekhawatiran mereka, kegelisahan mereka di dalam menghadapi berbagai macam persoalan dalam hidup mereka membuat mereka menjadi tidak dewasa di dalam menyingkapi berbagai masalah dan persoalan. Inilah yang tidak boleh saudara dan saya tiru. Karena realitanya sekalipun kita sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan sudah memberikan firman-Nya di dalam kehidupan kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan itu, namun kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan gak pernah berjanji kalau kita menjadi orang-orang yang taat dan setia kepadanya dengan sungguh-sungguh, hidup kita bebas dari masalah. Nah, masalah-masalah yang Tuhan izinkan di dalam hidup inilah yang harus saudara dan saya sikapi dengan benar. Saudara dan saya sikapi dengan baik dari sisi kacamata Tuhan. Bahwa ketika Allah mengizinkan segala sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan mau supaya kita tetap taat. Kita tidak meninggalkan Dia. Apalagi kita berpaling untuk menyembah sesuatu yang lain, untuk sujud menyembah kepada hal yang bukan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan dikatakan bahwa Allah itu memimpin ataupun membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir, dibawa ke padang gurun. Tujuannya adalah supaya bangsa itu beribadah kepada Tuhan. Di dalam kitab Keluaran, saya membaca, saya lupa jumlahnya, tetapi seingat saya lebih dari 12 kali Musa diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kepada Firaun, biarkan umatku pergi keluar dari Mesir untuk ke padang gurun supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Jadi tujuan utama umat Israel dikeluarkan dari Mesir, dari tanah perbudakan, mereka dibawa ke padang gurun supaya umat Tuhan ini beribadah dengan sungguh-sungguh, menjadi umat Tuhan yang setia, menjadi umat Tuhan yang taat. Dan di dalam bagian itu tadi, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, bahwa dalam tanda kutip Musa mengingatkan Allah, ya, dalam tanda kutip menegur Allah, karena ini adalah bahasa antropomorfosis, bahasa manusia. Jadi ya, dalam Keluaran ini Musa menuliskan bagian ini menggunakan bahasa manusia, maka ada kata menyesalah Allah. Sebetulnya Allah itu tidak pernah menyesal dengan apa yang Dia rancangkan, tetapi itu adalah bahasa supaya kita bisa memahami betapa Allah begitu mengasihi umat Israel, bahwa dengan kekuatan tangannya Allah membebaskan umatnya, umat pilihannya yang telah, di mana Ia telah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa bangsa ini akan menjadi satu bangsa yang besar, dipelihara oleh Allah sedemikian rupa, sehingga mereka yang tadinya hanya satu keluarga menjadi satu bangsa yang begitu besar, yang hidup mereka diberkati oleh Allah, dipelihara oleh Allah sedemikian rupa. Dan dengan kekuatan tangan Allah sendiri, bangsa Israel itu dibawa keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan, supaya mereka beribadah kepada Tuhan dengan taat dan setia. Itulah yang seharusnya mereka lakukan. Itulah yang seharusnya bangsa ini kerjakan di dalam hidup mereka. Mereka seharusnya mau sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan, tetapi ternyata realitanya tidak. Dan di dalam bagian ini kita juga mengerti bahwa ternyata bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Saudara tahu tengkuk ya ini ya? Tengkuk. Ini fungsinya untuk apa sih? Bisa noleh kiri, noleh kanan. Ya, tengkuk. Tegar tengkuk artinya apa? Tidak mau tunduk. Tidak mau tunduk begini. Tengkuknya tegar. Bangsa yang tegar tengkuk selalu melawan kepada Allah, selalu memberontak kepada Allah. Padahal Allah sudah mengasihi mereka, Allah sudah memelihara hidup mereka, Allah sudah menurunkan aturan-aturan supaya mereka hidup beribadah. Tetapi Israel adalah umat yang tegar tengkuk. Dan kalau kita membaca bagian ini, memang bangsa Israel yang di dalam bagian ini semua dimusnahkan oleh Allah, kecuali di generasi berikutnya. Ya, generasi berikutnya baru bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Nah,
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah begitu mengasihi bangsa Israel. Allah juga begitu mengasihi saudara dan saya. Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Yesus menebus saudara dan saya dari perbudakan dosa. Konteksnya sama, saudara. Israel dibebaskan oleh Allah dari perbudakan di Mesir, dibawa ke padang gurun supaya mereka beribadah. Hidup saudara dan saya pun demikian. Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya dari perbudakan dosa. Untuk apa, saudara? Supaya hidup saudara dan saya ini beribadah kepada Tuhan. Supaya ini kita dalam kehidupan kita ini kita mau sujud menyembah kepada Tuhan. Supaya saudara dan saya tidak menjadi manusia yang sombong. Supaya saudara dan saya tidak menjadi manusia yang tegar tengkuk, tetapi mau tunduk kepada Allah, mau tunduk kepada kebenaran firman Tuhan, mau hidup taat dan setia kepada Tuhan. Melalui dengan melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, saudara. Itulah kebanggaan kita. Jadi saudara, ketika ada masalah apapun yang saudara alami, baik dalam keluarga, pekerjaan, studi, dalam berbagai hal, jangan pernah sekali-kali menduakan Tuhan. Jangan pernah sekali-kali meninggalkan Tuhan. Jangan pernah sekali-kali meninggalkan ibadahmu kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah menebus saudara dari perbudakan dosa. Karena saudara dan saya dipanggil supaya kita memiliki kehidupan yang beribadah. Supaya saudara dan saya memiliki iman yang kuat, iman yang semakin dewasa di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini, di mana Engkau mengingatkan kami, Tuhan, supaya kami sebagai orang-orang yang sudah Tuhan tebus melalui darah anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin dewasa di dalam iman kerohanian kami, Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada-Mu, agar melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa, Tuhan, untuk setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, kiranya Tuhan juga teguhkan iman kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang terus mau setia menyembah dan bersujud kepada-Mu, yang mau terus bersabar di dalam pergumulan-pergumulan kami, Tuhan, untuk menantikan setiap jawaban ataupun kehendak Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Heni. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Hadi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan juga keluarga Bapak. Untuk meresponi firman Tuhan ini, kita akan bersama-sama mengangkat pujian Mengikut Yesus Keputusanku. Biarlah pujian ini menjadi komitmen hidup kita menjadi anak-anak Tuhan. Kalau dalam keadaan apapun kita tetap mempunyai keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus. Bersama-sama mengikrarkan iman percaya kita melalui pembacaan pengakuan iman rasuli. Kita akan baca bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan kembalikan segala hormat dan pujian kita kepada Allah Bapa di surga dengan menyanyikan doksologi. Setelah itu doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Hadi Purwanto dan kita akan menyambut dengan Amin Song. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, jadilah anak-anak Tuhan yang taat dan setia di dalam melakukan firman Tuhan, dan hiduplah beribadah hanya kepada Tuhan Allah di dalam iman kepada Yesus Kristus. Bukalah hatimu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertaimu, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Saya akan membacakan untuk beberapa waktu gereja. Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus jam 12 siang, keluarga Bapak Tanto Irawan mengundang jemaat sekalian untuk acara syukuran menikahnya Saudari Lia, anaknya Pak Tanto yang pertama. Jadi jemaat dipersilakan untuk datang ke tempat Bapak Tanto Irawan. Nanti kalau yang tidak punya kendaraan mungkin kita boleh kumpul di gereja. Kalau yang punya kendaraan silakan datang sendiri ke rumahnya Bapak Tanto Irawan. Demikian undangan dari Bapak Tanto Irawan hari Kamis jam 12 siang tanggal 24. Lalu untuk kuartal minggu depan tanggal 27 Agustus 2023, liturgisnya Saudari Leni, doa syafaat solusi, doa syukur Ibu Kamisa, LCD-nya Saudari Intan, dan pemusiknya Saudari Siska. Persekutuan Youth setiap hari Sabtu pukul 18, lalu ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 9, dan kebaktian doa setiap hari Rabu pukul 18. Kami menghimbau supaya jemaat boleh hadir di dalam kebaktian doa ini setiap hari Rabu jam 6 sore. Lalu pelayanan konseling pastoral setiap hari Kamis pukul 9 sampai 12 siang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hadi dan Evangelis Rita Purwanto. Dan persekutuan Bahtera setiap Jumat pertama dan ketiga jam 7 malam. Kami juga mengharapkan supaya jemaat sekolah minggu dan anak-anak muda boleh hadir pada persekutuan Bahtera setiap hari Jumat pertama dan Jumat ketiga. Lalu kita doakan juga perjalanan Bapak Pendeta Hadi minggu depan yang akan pergi ke Jakarta. Beliau akan berkhotbah di sana. Kita doakan perjalanannya pulang pergi supaya Tuhan yang akan menolong dan memimpin. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan menyanyikan Immanuel sambil berjabat tangan.
Silakan jemaat duduk kembali, kita akan mengambil waktu untuk bersatu. Waktu yang selesai, Tuhan memberkati kita sekalian.